Halo, perkenalkan nama saya Niputu Alvina Putri, biasa dipanggil Alvina, dengan NIM F1D022017. Nah, di sini saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai respon modul 2. Nah, yang dimana respon modul 2 kali ini itu ada terdapat tiga pola yang berbeda yang hampir mirip dengan soal jurnal modul 2. Untuk pola yang pertama, nah di sini untuk pola pertama itu ditentuin batas bawahnya itu ada 3 dan juga banyak nilainya ada 6. Kemudian pola bilangannya itu 3, 6, 28, 30 dan seterusnya. Nah, sebelum kita membuat codingan untuk pola berikut ini, sebelumnya kita membutuhkan beberapa header dalam codingan yang akan menyelesaikan soal respon modul 2 kali ini. Yang pertama itu ada include IOStream, yang dimana include IOStream ini berfungsi untuk menampilkan standar cout sama cin-nya. Kemudian include conio ini digunakan untuk menampilkan gates untuk menampilkan gates. Kemudian include math ini digunakan sebagai fungsi yang berfungsi untuk matematika, misalnya pembagian, pengurangan dan lain sebagainya. Kemudian iomanip ini digunakan untuk mengatur lebarnya variabel atau biasa kita kenal tuh penggunaan set. Kemudian untuk include stdlib ini digunakan sebagai pembanding dan juga konversi. Nah, using namespace dan inMine ini merupakan yang biasa digunakan dalam CPP untuk menjalankan program dasar dalam CPP. Nah, kemudian kita juga perlu membuat menu pada codingan kita, yang dimana kita di sini menggunakan beberapa variabel integer selective, itu kita pakai 0, char tombol sama respon. Kemudian kita di sini menggunakan switch case, yang dimana case pertama atau case 0-nya itu akan menampilkan menu pola pertama. Bila sudah, akan di break, kemudian lanjut ke pola kedua. Setelah pola kedua ditampilkan, akan di break dulu, kemudian baru bisa lanjut ke pola ketiga. Break, default, kemudian break. Nah, di sini untuk agar bisa memilih pola pertama, kedua, dan ketiga, kita menggunakan if selected-nya kurang dari 0, maka selected-nya atau tombol selected-nya akan dimasukkan dengan bilangan 3 dikurang 1, kemudian di break. Nah, bila selected-nya itu lebih dari sama dengan 3, selected-nya akan dimasukkan nilai 0, kemudian di break. Dan jika tombol itu bernilai 13 akan di break. Nah, kemudian di dalam codingan ini juga menggunakan sistem CLS atau sistem yang dimana berfungsi untuk membersihkan layar tanpa harus menutup programnya. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke pola pertama. Secara keseluruhan, kita tuh menggunakan integer batas bawah, banyak nilai, pembagi faktor, baris, banyak loop, bilangan awal, bilangan lanjut, max, dan total. Di sini kita juga menggunakan char huruf, K, integer I, J, K, L, integer A,
A dan B. Nah, untuk pola pertama, di sini kita langsung ke rumusnya saja. Ini kita masukkan nilai J sama dengan 1, A itu sama dengan batas bawah, B-nya sama dengan 0. Untuk I sama dengan 1 dan I kurang dari banyak nilai, I akan di plus-plus. Jika nilai I sama dengan 1, maka akan dikeluarkan variabel A, yang kemudian variabel B akan dimasukkan dengan nilai penjumlahan variabel B dan juga A. Nah, jika variabel I dimodulus dengan 2 tidak sama dengan 0, maka variabel A akan diisi dengan penjumlahan variabel A ditambah dengan 3, kemudian variabel A di cout. Nah, setelah itu tetap B akan dimasukkan dengan penjumlahan variabel B dan A. Kemudian, jika I dimodulus dengan 2 hasilnya 0, maka variabel A akan ditambah dengan bilangan 22 agar bisa mendapatkan bilangan selanjutnya. Kemudian kita cout jumlahnya. Untuk membuktikannya, di sini kita akan run terlebih dahulu. Ini kan pola pertama, batas bawahnya 3, banyak nilainya 6. Nah, di sini kita lihat angka pertamanya 3, karena kan kita memasukkan batas bawahnya 3, maka akan langsung muncul 3. Kemudian kenapa bisa 6 di nilai selanjutnya? Karena di sini jika input di modulus 2 hasilnya tidak sama dengan 0, maka untuk mendapatkan bilangan selanjutnya, batas bawah akan ditambah dengan 3 sehingga mendapatkan 6. Kemudian kenapa bisa mendapatkan angka 28? Karena bila variabel I di modulus 2 hasilnya 0, maka batas bawah atau nilai sebelumnya akan ditambahkan 22 sehingga menghasilkan nilai 28. Ketika semua bilangan sudah bisa dikeluarkan, maka jumlah dari pola bilangan tersebut bisa didapatkan. Nah, untuk nomor 2, di sini kita akan menampilkan sebuah pola yang dimana ketika di run akan menampilkan sebuah segitiga kanan, yang dimana huruf X di sini akan diganti dengan simbol bintang. Nah, kita bisa langsung ke polanya. Di sini yang pertama kita lakukan adalah hurufnya itu kita masukkan angka 65. Kenapa 65? Karena di sini kita akan menampilkan huruf kapital, yang mana huruf kapital itu diawali dengan huruf A yang memiliki nilai desimal itu 65. Kemudian kita cout, masukkan jumlah baris seperti biasa. Kemudian baris di sini kita bagi 2. Kenapa kita bagi 2? Karena di sini akan terjadi perulangan bila tidak dibagi 2, kemudian dimasukkan, dan ketika user memasukkan baris misalnya 10, nah outputnya akan keluar, atau baris yang keluar saat di run itu akan menjadi 20 karena perulangannya 2 kali gitu. Nah, kemudian di sini kita menggunakan for integer I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan baris, I plus plus. Kemudian for-nya bersarang lagi ketika for integer J sama dengan 1, J lebih dari sama dengan baris, J plus plus, cout. Kemudian for yang kedua,
Ini K-nya sama dengan 1, K-nya kurang dari I, K++. Nah, di sini itu digunakan sebagai segitiga atas. Kan akan menampilkan seperti ini. Kita run terlebih dahulu agar lebih mudah melihatnya. Pola kedua. Sekarang pola kedua, misalnya kita masukkan baris 10. Nah, di sini di sini dia 9 karena pengulangannya di sini tuh kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ngitungnya lagi untuk pola pengulangan di bawahnya itu 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Nah, untuk pengulangan yang pertama itu cuman sampai sini saja. Nah, segitiga bawah itu akan ada di pengulangan yang kedua. Tuh. Nah, jika huruf kurang dari 90, kenapa di sini kurang dari 90? Karena huruf kapital Z itu nilai pada tabel ASCII-nya 90 akan ditambah dengan 1. Jika tidak, jika selain ini atau else akan kembali ke 65 atau kembali ke A lagi. Tuh. Kemudian di Cout. Nah, selanjutnya untuk segitiga yang ada di bawahnya ini mirip seperti yang di atas, I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan baris, I++, J sama dengan 1, J lebih dari I, J++. Nah, yang membedakannya adalah di sini for integer K sama dengan 0. Kenapa kita pakai 0? Supaya ini bisa kita run. Ini 10 misalnya. Nah, kenapa kita pakai K? Kenapa kita pakai K-nya sama dengan 0? Nah, ini kan kita pakai K-nya di sini sama dengan 0 supaya ini huruf P-nya ini bisa langsung lanjut di bawahnya. Kalau dipakai N1 di sini, saya sudah coba, itu huruf P-nya ini nggak nyambung di bawahnya K, malahan ada jarak atau space di bawah huruf K, makanya dipakai N0. Kemudian di sini kita pakai huruf sama dengan 87, kemudian akan dikonversi ke huruf sama dengan 41. Kenapa pakai 87? Kenapa pakai 41? Karena 87 merupakan ASCII dari huruf X. Nah, kenapa pakai 41? Ini merupakan ASCII dari simbol bintang. Sehingga ketika hurufnya itu 87 atau X akan diganti menjadi 41. Nah, setelah itu kita if lagi. Kenapa di if lagi? Karena kalau kita nggak pakai if lagi di sini, misalnya ini ya, kita nggak pakai ini. Nah, huruf Y yang berada di paling bawah itu akan tidak menampilkan huruf Y, melainkan menampilkan simbol tambah. Nah, untuk seperti ini bisa kita hapus dulu F11. Oh, maaf, ininya kita belum bisa kita di sini. Misalnya kita masukkan 10. Nah, ini kan. Nah, ini dia jadinya simbol tambah. Oleh karena itu diperlukan kode yang di sini. Kita run ya. Nah, di sini sehingga tanda tambah itu tidak muncul lagi. Maaf, simbol tambah dan tetap huruf Y. Nah, di sini if huruf kurang dari 90, hurufnya akan ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Supaya hurufnya itu bisa berlanjut dari A ke B ke C dan seterusnya.
Kemudian di else huruf sama dengan 65. Jika dia sudah lebih dari 90, itu akan balik lagi ke huruf A, B, C, dan seterusnya. Di sana dia melakukan perulangan. Nah, untuk soal yang nomor 3, di sini akan menampilkan sebuah pola yang dimana polanya di sini itu diagonalnya dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri bisa dilihat 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 2-nya akan dirubah menjadi 0, 1, begitu seterusnya. Untuk membuat kodenya, kita bisa langsung ke CPP-nya. Ini sudah pola ketiga. Kita for I itu sama dengan itu dimasukkan nilai max, I lebih dari sama dengan 1, I min. For J sama dengan 1, J kurang dari max, J plus. Nah, A di sini akan dimasukkan dari nilai pengoperasian input dikurang J ditambah 1. Jika A kurang dari 0, maka A akan dikali dengan min 1 dan ditambah dengan 2, supaya tidak menghasilkan bilangan negatif. Kemudian, jika A-nya sama dengan 2, maka A tersebut akan dikonversi menjadi nilai 0. Kemudian di cout, set 2. Kenapa pakai set 2? Supaya hasil runnya nanti tidak terlalu dempet sehingga mudah untuk dilihat. Bisa kita run terlebih dahulu pola ketiga di sini. Pola ketiga kita masukin angka maksimumnya 10. Nah, di sini kan terlihat ada seperti jarak, itu fungsi dari set. Kemudian di sini 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2-nya sudah diganti menjadi 0, 1. Di sini sudah berurutan, diagonalnya pun sudah benar. Jadinya codingannya sudah sama seperti dengan soal yang ada. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengulangan di akhir dari setiap pola. Di sini saya akan contohkan pengulangan pada pola, ya misalnya pada pola kedua ya, semuanya sama aja sebenarnya. Di sini kita akan menampilkan tulisan seperti ini. Ingin mencoba kembali yes or no. Nah, if K-nya sama dengan Y dan K sama dengan di sini Y besar maksudnya. Jadinya dua syaratnya harus terpenuhi. Kemudian go to pola 2. Maksudnya go to pola 2 ini program akan langsung mengacu ke pola 2 atau langsung men-tag ke pola 2. Jika tidak atau else if K-nya sama dengan N, maka dia langsung return. Maksudnya nggak akan bisa melakukan pengulangan lagi. Sama seperti pola 1 dan pola 3, namun di goto di sini akan diganti sesuai dengan pola keberapa yang akan dilakukan pengulangan. Misalnya pengulangan pola pertama jadinya goto pola 1. Pengulangan pola 3 jadinya goto pola 3. Bisa kita coba. Di sini misalnya kita mencoba pola kedua ya. Kita masukkan jumlah barisnya misalnya 10. Nah, di sini apakah kita ingin mencoba? Misalnya kita klik yes. Nah, di sini kan masukkan jumlah baris, misalnya kita masukkan 4. Nah, di sini sudah terlihat 3 karena pengulangannya ingat ada di baris yang di sini 1, 2, 3, 4 seperti itu. Kita selanjutnya misalnya kita mau pilih no. Kita pilih N. Nah, maka programnya akan selesai sampai di situ untuk pola kedua.
Nah, itulah pembahasan mengenai soal respon modul 2 untuk kali ini. Sekian, terima kasih.